Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 A, B, C, D, E, F SMP Negeri 1 Sangatta Selatan. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam secara online. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita masih ada di bab 3 yaitu toharoh atau bersuci. Kali ini kita akan mempelajari bagian B, tata cara bersuci, yaitu KD 4.7, menyajikan cara bersuci dari hadas besar dengan indikator tata cara bersuci, penerapan perilaku bersuci dalam kehidupan sehari-hari, kemudian hikmah atau manfaatnya bersuci. Nah anak-anak, tata cara bersuci ini ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Minggu lalu sudah kita baca bersama, tapi tidak ada salahnya. Pada pertemuan kali ini kita membaca lebih lengkap lagi tentang Quran surah Al-Maidah ayat 6. Silakan anak-anak masing-masing membaca surah Al-Maidah ayat 6 bersama dengan artinya, dipahami baik-baik apa maksud dari ayat tersebut. Nah anak-anak, inti dari Quran surah Al-Maidah ayat 6 ini adalah mengajarkan kita tentang tata cara berwudu, kemudian tata cara atau alasan mandi wajib, dan juga tata cara untuk bertayamum. Jadi ketiga materi inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana caranya berwudu, mandi junub atau mandi wajib, dan bagaimana caranya bertayamum. Nah, yang pertama, bersuci dengan mandi wajib. Mandi dalam bahasa Arab berasal dari kata al-ghusl. Al-ghuslu ya, artinya mandi. Secara istilah, mandi artinya mengalirkan air suci ke seluruh tubuh secara merata dengan cara tertentu. Nah, mandi wajib ini adalah cara bersuci kalau kita sedang mengalami hadas besar. Nah, sebab-sebab kenapa kita berhadas besar kan sudah kita bahas ya di pertemuan lalu. Nah, anak-anak, rukun mandi wajib. Rukun ini artinya hal yang wajib dilakukan pada saat mau mandi junub. Ada dua, yaitu niat meratakan air ke seluruh tubuh. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian tata caranya mandi wajib. Yang pertama, kita harus berniat menghilangkan hadas besar. Apakah karena habis haid atau mungkin mimpi basah bagi laki-laki ya. Jadi niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Langkah selanjutnya adalah kita harus menghilangkan najis dari badan. Misalnya perempuan yang habis haid, halangan, maka dicebok dulu, dibersihkan dulu semua najisnya. Lalu kita mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi wajib harus keramas ya. Nah ini dia, coba dilihat. Jangan hanya mandi wajib sesuka-sukanya. Nah ini ada tata caranya yang lebih detail lagi ya. Yang pertama, sunnah menghadap kiblat. Jadi kalau dia sunnah berarti kalau dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Kemudian berniat seperti yang tadi, lalu mencuci tangan 3 kali, membersihkan kemaluan, mencuci tangan lagi, berwudu, menyela-nyela rambut, menyiram kepala, lalu membasuh
badan hingga ke mata kaki. Nah lanjut ya, bersuci dengan berwudu. Al-wudu artinya membersihkan. Kalau secara istilah, cara menghilangkan hadas kecil sebelum melakukan ibadah yang wajib dilaksanakan dalam keadaan bersuci. Itu artinya berwudu. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang wudu ini, layak balullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah itu tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu bila ia berhadas sampai ia pergi berwudu dulu. Jadi kalau kita terkena hadas kecil, maka berwudulah dulu sebelum melakukan ibadah. Nah sekarang syarat sahnya wudu. Apa maksudnya syarat sah? Wudu kita hanya diterima oleh Allah kalau memenuhi syarat berikut. Harus orang Islam, harus tamyiz, sudah bisa membedakan baik buruk, tidak berhadas besar, pakai air suci yang menyucikan, tidak ada yang menghalangi air sampai ke tubuh, dan mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah dari anggota wudhu. Lanjut, rukun wudhu. Rukun artinya yang wajib dibasuh atau dilakukan pada saat kita berwudhu. Jadi yang pertama adalah niat berwudhu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua membasuh muka, berarti cuci tangan, berkumur-kumur, itu semua sunnah. Nah rukun yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, lalu membasuh kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib atau secara berurutan. Sunnah-sunnah wudhu. Nah sunnah-sunnah ini ada yang dilakukan sebelum kita berwudhu, ada yang dilakukan pada saat berwudhu, dan ada yang setelah selesai berwudhu. Yang pertama adalah sunnah sebelum berwudhu, harus baca basmalah, menggosok gigi atau bersiwak, cuci tangan, berkumur, istinsyak, dan istinsyar. Istinsyak itu adalah menghirup air ke dalam hidung, istinsyar adalah menghembuskan kembali air dari dalam hidung. Nah lanjut, sunnah yang dilakukan saat sedang berwudhu. Yang pertama menyapu kedua telinga, menyela-nyela jenggot, kalau jenggotnya tebal itu di sela-sela sampai kita menyentuh kulit dagu, lalu menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, membasuh anggota wudhu 3 kali, itu sunnah, jadi kalau airnya sedikit boleh dibasuh 1 kali. Sunnah juga mendahulukan yang kanan, harus muwalat berturut-turut, tidak boleh berwudhu dulu, lalu pergi nonton TV, lalu disambung lagi berwudhunya, tidak boleh begitu ya. Sunnah yang terakhir adalah melebihkan membasuh dari batas yang sudah ditentukan. Misalnya kalau mencuci tangan sampai ke siku, nah sunnah tuh kita lebihkan, jangan pas garis siku aja yang kita cuci, tapi dilebihkan ke atas lengan atau bahu ya, itu adalah sunnah. Nah lanjut, sunnah setelah selesai berwudu, yang pertama adalah berdoa. Tentu semua sudah tahu ya doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Sunnah juga melaksanakan sholat sunnah wudu setelah kita berwudu. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi apa-apa yang bisa membatalkan wudhu kita berbeda-beda antara imam satu dengan imam yang lain. Kalau Imam Syafi'i, semua yang membuat kita berhadas kecil maka itulah yang membatalkan wudhu. Kalau menurut Imam Hanafi, yang membatalkan wudhu itu keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, sama dengan Imam Syafi'i ya. Kemudian yang beda ini melahirkan tanpa keluar darah. Jadi menurut Imam Hanafi, kita hanya berhadas kecil kalau melahirkannya tanpa keluar darah. Nah lanjut, yang membatalkan wudhu menurut Imam Hanafi adalah meludah yang bercampur darah, lalu tidur sambil berbaring atau bersandar, pingsan, gila, mabuk, sama dengan Imam Syafi'i. Kemudian bercampur suami istri, itu membatalkan wudhu menurut Imam Hanafi. Nah lanjut, yang membatalkan wudhu menurut Imam Malik, kencing, buang air besar, keluar wadi, mazi, dan mani. Ini semua adalah mani tapi berbeda-beda zatnya. Ada yang encer, ada yang pekat ya, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna bening gitu ya. Nah keluar ketuban menurut Imam Malik itu membatalkan wudhu. Lalu istihadah atau darah penyakit,
kemudian hilang akal, menyentuh lawan jenis, menyentuh kemaluan, murtad atau keluar dari agama Islam, kemudian ragu apakah sudah bersuci kah tadi atau belum, sudah wudhu kah tadi atau belum. Nah, itu membatalkan wudhu menurut Imam Malik. Nah, anak-anak coba diperhatikan kolom sekilas info beberapa hal yang mungkin kita berpikir wah batal wudhu kita, padahal ternyata beberapa hal ini tidak membatalkan wudhu. Yang pertama adalah keluar darah dari jalan yang tidak lazim, misalnya tiba-tiba mimisan atau dari telinga atau mulut mungkin keluar darah. Nah, itu sama sekali tidak membatalkan wudhu. Kemudian muntah dengan tidak sengaja, kemudian ragu sudah berhadas atau belum, tadi buang angin gak ya? Nah, itu tidak membatalkan wudhu ya. Lanjut, tertawa terbahak-bahak dalam sholat. Nah, itu membatalkan sholat ya, tapi wudhunya tidak batal. Kemudian memandikan jenazah. Habis memandikan jenazah, wudhunya itu tidak batal. Nah, perhatikan anak-anak, ini dia poster berwudhu ya. Siapa tahu ada yang masih ragu-ragu bagaimana urutan berwudhu ya. Nah, niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 langkah. Lalu terakhirnya adalah berdoa setelah berwudu. Nah, kita masuk ke materi tayamum. Tayamum menurut bahasa artinya menuju atau sengaja. Sedangkan menurut istilah, tayamum ini adalah menyapukan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku disertai niat dan beberapa syarat tertentu sebagai ruksah atau keringanan bagi orang yang tidak dapat menggunakan air. Apakah itu karena dia sedang sakit atau kesulitan untuk mendapatkan air, maka dia boleh bertayamum, yaitu memakai debu atau tanah atau pasir yang suci. Nah, anak-anak, syarat-syarat yang membolehkan kita untuk bertayamum, yang pertama, jika tidak mendapati air, sama sekali tidak ada air, atau ada air tapi tidak cukup untuk bersuci, hanya bisa untuk minum. Nah, berarti tidak usah pakai itu untuk berwudu atau mandi. Berarti kalian bertayamum saja kalau air yang ada hanya cukup untuk minum ataupun memasak. Yang kedua yang membolehkan kita bertayamum adalah kalau ada luka atau sakit yang kita khawatirkan kalau menggunakan air. Misalnya luka nih, kalau mandi atau berwudu nih lukanya bisa tambah parah, atau sakitnya bisa tambah parah. Nah, berarti bertayamum aja kalau mau sholat. Kemudian cuaca yang amat dingin yang sangat menakutkan. Nah, boleh silakan bertayamum kalau memang sangat takut dengan cuaca dingin itu ya. Nah, lanjut, hal yang membolehkan kita bertayamum, airnya dekat. Tapi kita takut nih akan mencelakakan diri, misalnya sedang marak mungkin pembunuhan contoh. Jadi kalau kita mau pergi ke situ, ke sumur yang itu, ke kolam yang itu, nanti kita dibunuh. Nah, itu berarti kita boleh bertayamum saja daripada kehilangan nyawa atau kehilangan harta atau kehormatan ya. Kemudian jika airnya terbatas hanya untuk minum saja atau kebutuhan mendesak lainnya, berarti tidak usah dipakai untuk berwudu. Kemudian mampu menggunakan air, tapi kalau pergi nyari air nih nanti malah habis waktu sholatnya. Nah, berarti bertayamum aja cepat supaya bisa segera melaksanakan sholat. Nah, lanjut ya, syarat sahnya tayamum. Tayamum kita hanya diterima oleh Allah kalau memenuhi 6 syarat. Yang pertama, waktu sholat sudah tiba. Jadi jangan bertayamum dulu jam 10 untuk sholat zuhur. Tidak boleh begitu ya. Kalau tayamum itu bedanya dengan wudhu. Kalau wudhu boleh terserah mau wudhu dari pagi sampai zuhur tidak batal, nah itu masih boleh dipakai. Tapi kalau tayamum dia harus dipakai pada saat sudah masuk waktu sholatnya. Nah, lanjut, syarat sah tayamum kedua adalah menggunakan tanah bersih atau debunya atau pasirnya harus bersih. Jangan sudah tahu ada kotoran ayam di situ malah dipakai untuk bertayamum, tidak boleh ya. Makanya kadang orang-orang tua itu mengajarkan kalau mau pakai tanah yang suci itu digali dulu sedikit baru ngambil yang lapisan sebelah bawah supaya kita yakin tanah itu suci atau bersih. Kemudian syarat sahnya tayamum adalah syarat melakukan tayamum itu harus terpenuhi. Sudah berusaha mencari air kemana-mana tapi tidak ketemu, makanya kita sudah sah melakukan tayamum.
Selanjutnya adalah tidak sedang haid atau nifas bagi perempuan. Jadi kalau masih ada darah haidnya atau darah nifasnya, ya jangan bertayamum dulu. Nanti kalau sudah benar-benar bersih ya, benar-benar selesai. Kemudian syarat keenam adalah hilangkan terlebih dahulu najis yang melekat di badan kah, di mana kah, dihilangkan dulu najisnya baru mulai bertayamum. Nah, sunnah-sunnah pada saat kita bertayamum, membaca basmalah, menghadap ke kiblat, membaca doa ketika selesai tayamum. Doanya sama dengan doa selesai wudhu ya. Kemudian sunnah juga mendahulukan kanan daripada kiri. Sunnah meniup debu yang ada di telapak tangan. Sunnah menggosok sela-sela jari pada saat bertayamum. Nah, lanjut ya cara bertayamum lebih detailnya. Yang pertama membaca basmalah, lalu kita renggangkan jari jemari, kemudian ditempelkan ke debu. Apakah debunya ada di dinding kah, di meja kah, atau di mana-mana ya? Atau kita taruh di piring kah debunya, direnggangkan ya, ditempelkan. Lalu kita angkat kedua tangan kita, ditiup itu debunya, jangan sampai ada benda-benda berbahaya ya, ditiup dulu, lalu berniat tayamum. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Setelah itu kita mengusapkan telapak tangan kita ini ke muka secara merata. Jadi yang namanya muka itu adalah garis dahi kita yang tidak ditumbuhi rambut, lalu ke pinggir di garis telinga, lalu ke garis dagu sebelah bawah, kanan kiri semua diusap secara merata. Lalu kita tepiskan lagi debu yang ada di tangan tadi. Kemudian kembali seperti tadi, merenggangkan jari-jari mengambil debu dari piring, dari dinding, atau dari meja. Lalu kita tepiskan lagi, ditiup lagi debu-debu itu. Kemudian kita mengusap tangan kanan sampai ke siku, lalu berlanjut ke tangan kiri sampai ke siku. Jadi itu adalah tata cara urutan bertayamum. Nah, lebih jelasnya kita lihat juga pada gambar berikut tata caranya ya. Nah, lanjut anak-anak, contoh penerapan bersuci ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya adalah menjaga kebersihan diri, mandi 2 kali sehari, gosok gigi, keramas atau mencuci rambut, kemudian cuci tangan sebelum makan, rajin mencuci baju ya, menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak bakar-bakar sampah, menjaga kebersihan rumah, menyapu, mengepel, membersihkan kamar, kemudian menjaga kebersihan sekolah, piket atau kerja bakti. Nah, anak-anak, hikmah. Apa sih hikmahnya atau manfaatnya kalau kita rajin bertoharoh atau bersuci? Silakan dibaca ya. Mendidik manusia agar selalu hidup bersih dan suci, memelihara agar badan tetap segar, memelihara keindahan, memelihara keimanan. Silakan dibaca sendiri. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tentang toharo ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.